Selamat siang. Hari ini kita masuk ke minggu ke-7. Sebelum dimulai dengan materi hari ini, saya mau review sedikit tugas yang minggu lalu. Ya, jadi sampai sekarang videonya dibuat hari Rabu jam 10 malam. 22 sudah kumpul, masih kurang berapa? 5 ya. Sebagian besar sudah bagus, sudah benar. Ya, udah. Cuman warnanya kalau bisa dimensioning line sama angka samain aja. Udah bagus. Yang lain juga terlalu rapat doang ini. Lebih renggang apa-apa. Ya, jangan terlalu penuh di kiri. Dibagi biar imbang gambarnya di kertas. Mostly sih udah bagus ya. Ini juga udah bagus. Tinggal angkanya aja lebih taruhnya ini. Angkanya ini dia numpuk sama garis. Ya, jadi digeser-geser. Kalau dipindah ya pindahnya di luar garis ini. Ya, ini udah bagus. Nah, ini kalau bisa sih kalau satuannya milimeter sebenarnya nggak perlu sampai ada koma lagi ya, itu susah ngukur. 0,5 mili, nah ini kecil sekali sebenarnya sih. Tadi satuannya milimeter kan, ya. Ya, jadi angkanya lebih coba lagi diperhatikan posisinya. Kalau satuannya memang kecil sih nggak apa-apa. Ya, tapi posisi angka-angka ini ditempatkan yang jelas terlihat. Ini udah bagus. Tipis ini karena melengkung dia agak tipis, mesti di zoom baru kelihatan. Dan garis tepi juga paling kurang tebal aja. Nah, ini gambarnya udah benar, tapi satuannya ya, jangan pakai satuan centimeter. Biasakan kalau di desain produk semua benda satuannya milimeter. Biarpun ukurannya mobil ya, kalau kamu lihat brosur mobil pasti satuannya juga milimeter. Dia misalnya panjang 4.900 ya, enggak 490 cm enggak. Ya, jadi selalu satuannya milimeter. Gambarnya udah bagus, udah cukup lengkap. Ini ada beberapa yang masih salah. Ini pertama garis tepi tidak 1 cm dari kertas. Ya ikutin yang tutorial yang terakhir itu udah paling gampang untuk ngatur print out. Ya, dan satuannya benar, cuman masih banyak yang angka yang decimal pointnya nggak perlu sebenarnya ya. Jadi kan saya udah bilang kalau yang di belakang koma cuman sedikit, kayak ini kan yang 9,5 cuman satu nih setengah cuman sedikit. Nanti diedit aja. Jadi semuanya pakai angkanya precisionnya nggak ada desimal. Kalau ada koma kamu klik kanan, kamu ganti precisionnya jadi 0,1. Jadi lebih rapi. Karena angka ini sebenarnya kan nggak perlu nih nolnya. Ya, atau kalau kamu mau bikin dimensioning style baru silakan. Tapi jadi lebih lama. Ya, ini gambarnya udah bagus, cuman garis tepinya aja. Ya, perhatikan ini penting. Jadi di print ini pasti kelihatannya nggak center gitu jadi jelek. Ya, apalagi gambar udah oke, udah cukup lengkap. Yang lain, nah ini kepotong, jadi skalanya nggak 1:1 lagi nih kalau ada yang kepotong. Kalau 1:1 dia harus 1 cm keliling. Ya, kalau sampai ada kayak gini dia pasti berubah. Nah, ini kan sama-sama softwarenya pakai Student version ya, berarti bisa kalau kamu mau 1 cm keliling. Ini bagus. Nah, yang lain tinggal masalahnya ada yang belum garis tepi. Ya, satuannya juga sentimeter ini ya, jangan pakai sentimeter, pakai milimeter semua. Atas juga saya nggak tahu apakah memang polos handphonenya, nggak ada tombol atau lubang apapun, garis apapun. Nah, ini tinggal garis tepinya yang masih ngaco ya, jadinya pasti nggak 1:1. Ini juga pemilihan line type-nya kayak masih ngaco nih, yang untuk dimensioning ini harusnya garis ini tipis. Jadi kalau garisnya ada yang tipis-tipis nggak apa-apa lah kamu pakai 0,4 atau lebih tipis supaya nggak terlalu tebal. Nah, ini mungkin kertasnya juga nggak A3, mungkin A2, A4 ini. Ya, kalau A3 skalanya juga pasti nggak 100%. Ini udah bagus gambarnya, tinggal satuan dan decimal pointnya. Ya, jangan pakai senti dan angka belakang komanya nggak boleh terlalu banyak kayak gini. Dan juga kalau ngedesain ini angkanya sebenarnya nggak mungkin ganjilnya sampai 4 angka di belakang koma, ini nggak mungkin.
Ya kalau ngedesain dia pasti yang desainer juga angkanya pasti bulat lah. 2,75 paling enggak-enggaknya segitu ya, nggak mungkin 2,745 sekian-sekian gitu ya. Perhatikan aja yang detail-detail seperti ini ya. Ini sini kayak ini, nggak mungkin ada 16,001 gitu ya. Jadi biasain satuannya bulat dan pakai milimeter. Oke. Nah, jadi untuk hari ini kita akan membuat drawing 2D yang terakhir. Hari ini kita 2D terakhir. Ini biasanya saya jadikan UTS ya. Jadi soal UTS cuman ini kita buat sekarang karena semester ini nggak ada UTS ya. Mungkin nilainya tetap harus ada yang diambil. Kalau untuk UTS nanti tugas ini yang jadi masuk nilai UTS kemungkinan besar ya. Jadi sekarang kalian bisa download filenya. Saya kasih tahu sedikit untuk mulainya gimana sih. Ya ini jadi gambarnya seperti ini. Kalau dimatikan, nah bendanya seperti ini ya, nggak terlalu sulit, cuman kesulitan saya paling ngasih dimensioningnya yang rapat. Jadi perhatikan angka-angkanya di sini, kalau nggak ada cari di yang lain. Ya jadi ini udah saya tambahin dimensioningnya udah lebih banyak dari biasanya. Kita mulai dari mana? Seperti biasa, mulai dari tampak atas, kita lihat angka yang paling besarnya. Jadi ukuran benda ini 125 di sini, di belakang, lalu di titik 80 ini 135. Ya jadi pertama kalian bisa bikin ke sana 125, ganti dulu layernya pakai putih. Kita mulai 125 ke kanan, enter ya. Lalu ke sini 80, lalu ke sini 135. Dia nggak rata ya, dia agak miring. Jadi kita pindahin 80-nya ke tengah, ini kita pindahin juga dari midnya ke mid. Seperti ini, lalu ada garis totalnya 135. Berarti dari titik sini kalian bikin 135, itu adalah titik puncak sini. Jadi pakai arc 3 point ya. Arc 1, 2, 3. Sambung. Perhatikan filletnya, angkanya. Kalau angkanya sama depan belakang luar dalam itu jangan di fillet dulu baru di offset ya. Jadi kamu join dulu, offset dulu ke dalam, berapa jaraknya dilihat, baru di fillet supaya angkanya bisa sama. Kalau kamu fillet 15 yang luar terus di offset, otomatis fillet yang dalam akan menjadi 12 karena dia mengecil ya. Jadi awalnya seperti itu. Ini kalian bisa join ya, nanti di fillet, di offset dulu baru di fillet. Nah lalu lingkaran lengkungan yang ini ya, garis lengkung ini semua adalah hasil offset dari lengkungan yang paling luar ya. Kayak yang pertama tadi di offset 3, ini kalian bisa offset off, masukin angkanya, distance 3, enter, ini ke dalam. Itu step pertama. Dan yang kedua 20 dari yang kedua, kita offset jaraknya 20, satu yang ini ke dalam ya. Yang ketiga di offsetnya 5. Jadi seperti itu ya. Offsetnya 5, di offset lagi ini berapa dihitung ya. Ini radiusnya, kalau saya jaraknya nggak ada kamu bisa hitung dari, perhatikan panahnya ya. Jadi yang buat angka yang mana, panahnya yang mana, jangan sampai salah ya. Berarti total ini 8, ini 3, berarti jarak space-nya ini 1. Kamu nanti bisa offset lagi 1 sini ke sana. Dari 1 yang ini 3, berarti sini offset lagi 3. Gitu ya. Jadi 3 sana, offset lagi 1 ke dalam. Mungkin dipakai itu. Di sini
lalu ke atas tinggal kotak, tinggal ditrim-trimin ya. Jaraknya satu lagi ada yang kurang, nanti di soalnya saya tambahin, tapi sekarang ini jarak terjauhnya itu kira dibuletin aja 39 totalnya. Jadi gimana bikin yang ini? Jadi kalian bisa bikin garis dari tengah, kalau itu 39 berarti kalian bisa bikin dulu garis 39, taruh di tengah. Jadi di sini, jangan di sini. Ini yang kita mau pakai, jadi biar nggak ketutupan, kita bisa taruh di sini. Nah, jadi 39 itu batasnya dari sini. Ya, ini yang dipakai 39. Ada satu cara untuk membuat lingkaran yang gampang. Ya, jadi di sini ada lingkaran di ujung. Lingkarannya terjarak ini 39, ini ada diameternya, nanti radiusnya 4. Tebelnya ini udah ada di 8. Ya 8 ya tadi berarti kurang. Ini harusnya 8, dari sini 8. 10, ini 8 ya, baru di offset lagi 1 ke dalam ya. Jadi yang dipakai ini. Nah, untuk bikin lingkaran secara pas supaya nempel di ujung, kita bisa dengan mudah menggunakan perintah namanya circle tan. Tan itu artinya tangent ya, tangensial itu artinya sambungan garis tanpa menimbulkan sudut ya, jadi ketemunya smooth. Caranya gampang, tinggal klik tan, pilih garisnya bersinggungan dengan yang mana. Jadi bersinggungan dengan garis ini, dan garis ini. Dia otomatis membuat lingkaran yang bertemu dengan ketiga garis ini. Nah, jadi kalau kamu trim, nanti tinggal hasilnya bisa di trim dulu ke belakangan, nanti di mirror boleh, mau bikin boleh, yang dalam juga sama. Kalau yang dalam center sini, ini yang kamu bisa pakai tan lagi. Nah, ini jaraknya ini kira-kira 24 yang dalam ya, yang dalam 24, yang sebelah luar 39. Nanti saya ubah di soalnya mungkin masih kurang. Jadi seperti itu, bikin yang dalam 24, kamu buat 24, saya taruh di sini, jadi nanti posisinya 24. Kok nabrak 24 39 ya, ini 9 24. Oh, nanti ini di trim ya, nanti lingkaran ini di trim sama ini, jadi kita trim. Kalau bingung pilih semua, paling gampang tinggal buang ini, jadi ini dibuang. Oh, tapi batasnya belum ada karena enggak, dia ketemunya harusnya diputus. Nah, jadi kayak gini untuk yang luar. Nanti di kanan sama, bisa bikin, kamu bisa buat tangent, garisnya di mana saja kamu kliknya, jauh boleh, dekat boleh, yang penting 3 garis mana ya, itu yang paling penting. Jadi nggak harus mepet di sini. Trim lagi, ini udah nggak dipakai yang belas ini, tidak diambil, kita nanti tidak pakai yang ini, juga nanti di trim ya. Jadi setelah udah jadi, kalian bikin lurus lagi ke atas, bikin circle lagi, tangent. Ya, jadi sekarang garisnya yang dalam, garis dalam. Nah, seperti itu. Circle-nya yang di sini ada radius lagi, radiusnya 3 ya, jadi tinggal di trim. Mirror dulu deh, kita mirror ya, tinggal di trim. Apa yang mau dibuang, ini dibuang. Kita tinggal di delete kalau nggak bisa ya, kayak gitu.
Untuk detail-detail seperti keterangan tombol play atau pause itu kalian buat sendiri ya. Saya nggak kasih ukuran, kira-kira seperti ini tombol-tombolnya. Sini juga ada. Nanti di soalnya saya kasih ada gambar yang ada dimensioning dan ada gambar jadi biar gampang kalian lihat yang ini. Jadi jadinya seperti apa kalian bisa lihat. Ya, jadi seperti itu untuk bikin bagian ini. Lalu ke atas lagi berapa? 7, kalian bikin kotak 32 kali 13. Ini jaraknya 5, ini 4, ini 7. Nah, bagian atas ini adalah satu lengkungan juga. Radiusnya 93. Jadi kalau kalian sudah dapat total jaraknya dari sini ke atas berapa? Di sini 7, 13, 20, tambahnya 25, tambah 4, 29, tambah 7, 36. Misalnya 26 dari mana? Dari ini. Ya, sampai 36 di sini kalian bikin lingkaran radiusnya 93. Remove titik puncaknya. Kalau nggak keluar di sini, kalian nyalakan yang namanya kuadran, ya. Jangan lupa kuadran itu untuk lingkaran. Lingkaran dia akan keluar titik 4 di pojok-pojoknya. Satu di sini kalau kalian move, nah itu titiknya di cuma ada 4. Taruh di atas. Dan ini hasilnya ini. Kalian bisa trim, buang yang di atas nggak perlu. Yang garis ini dipakai, nanti kalian bikin lagi garis-garisnya, dapat ditrim-trimin lagi. Ya. Tebal-tebalnya kalian lihat di sini harusnya udah cukup, udah lengkap. Yang ini nggak ada karena tingginya saya nggak tahu juga. Yang penting lebarnya di sini 12, nanti ketemu dua lingkaran ini dan di sini tebal 12 adanya di mana? Mau tarik dari sini. Jadi kan 54, jarak di sini space-nya 3, lalu 12. Sudah kalian bikin tarik garis. Ya, tinggal tarik entah di mana kalian tarik, nanti di sini ketemunya misalnya sini, ya tinggal ke sananya. Di sini kesananya 12 misalnya. Ya, itu jadi posisinya seperti itu. Ya. Jadi seperti itu kira-kira untuk buat tombol di atas ini. Bagian bawah lebih simpel, tinggal angkanya aja rame. Jadi kalian bikin dulu lebar 135, tinggi 27 dulu. Ya, jadi 135 ke atas lagi 27. Ya, yang mau di mirror boleh. Cepat. Lalu yang di tengah kalian bikin tingginya 30. Ya, lalu bikin pakai arc 3 point. Start, middle, end. Ya, nanti bikin fillet, nanti kalian bikin garis lengkung lagi. Jaraknya ada dari sini 15, naik 3. Ya, bikin lagi dari bawah begitu. Ya, tambah-tambahin detailnya sampai semua jadi. Jadi untuk dimensioning sebenarnya kalian nggak perlu bikin serame ini. Ya, jadi dimensioning ini juga bukan mengikuti aturan yang sudah ditentukan ya. Ini supaya kalian gampang lihat. Kalian nggak perlu taruhnya seperti ini detail terlalu banyak, secukupnya aja. Biasanya dimensioning itu garis-garis angka itu adanya di luar semua. Biasanya. Ya kalau bisa di luar seperti ini, biasanya ada di bawah, jajar di bawah, tapi sejajar. Ya, nanti jadi jangan terlalu rame juga. Kalau saya nggak kasih angka ini di sini, kalian bingung lihatnya. Tapi kalau kalian nanti gunanya buat tugas, kalian nggak perlu kasih tahu semuanya terlalu detail ya. Apalagi kalau untuk dijual. Kalau untuk jual yang perlu outsize yang paling penting. Sama tombol-tombol ukurannya, ada tombol mungkin diameter perlu, tapi yang jarak-jarak apa itu nggak usah. Filet-filet ujung sebenarnya nggak perlu juga kalau untuk jualan ya. Kalau untuk tugas mungkin masih perlu. Perhatikan aja posisinya jangan terlalu ramai kayak gini. Ya. Jadi seperti itu dan jangan lupa cara ngeplotnya ya. Masukkan ke kertas A3. Jadi ini kertasnya nih.
Kertasnya seperti ini. Ya, di offset 10 untuk garis tepi. Jadi nanti kertasnya ini tidak akan keluar ke print garis kertas ini. Ya, jadi waktu di plot, kalian pilih kertasnya, printernya DWG to PDF, kertasnya ISO full bleed A3 420-297. Ya, lalu pakai Windows-nya udah gampang, udah nggak mungkin salah gitu. Kalau kalian ikutin ini udah begini aja, nggak, kalau bisa kalau kamu salah ya caranya nggak ngikutin ini. Ya, kalau preview dilihat ini pasti garis yang luar nggak masuk karena dia pas ada di ujung, dia nggak masuk ke print. Ini yang masuk ke printer pasti 1 cm. Ya, dan ini udah pasti 1:1. Kalau kalian ada garis yang miring keluar lewat itu pastinya tidak 1:1. Apalagi kalau kalian udah buat garis tepinya di offset 10 terus gambarnya lebih kecil, ya itu udah pasti ukurannya ngaco. Ya, jangan lupa warnanya kalau lagi di model dia warnanya terang, enak dilihat, tapi di print dia jadi nggak baca. Ya, jadi pilih warnanya seperti biasa. Di sini udah kelar, di sini di waktu di plot diganti warnanya sebelum di plot ya, dimensioningnya diganti yang lebih gelap warnanya. Ya, jadi kalian biasain kalau kasih dimensioning tuh biasanya bendanya satuannya berapapun, skalanya berapapun di kertas ini tinggi tinggi angka-angka ini biasanya standar 3 mili sampai 5 mili. Ya, jadi pasti ukurannya segitu. Kalian mau buat benda apapun, yang misalnya ada USB, kalian scale up sampai 10:1, tetap angkanya adalah tingginya 3 sampai 5 mili. Dan itu kalian dimensioningnya belakangan ya. Jadi kalian setelah jadi modelnya, buat paper, offset 10, kalian pindahin ke sini. Dilihat skalanya. 1:1 muat nggak? Kalau 1:1 muat, langsung kalian baru kasih dimensioning. Kalau nggak muat, ganti dulu skalanya. Mau skalanya berapa? Skalanya nggak bisa di sini. Ya, skalanya kamu pakai scale. Ya, kamu pakai scale. Di sini scale-nya kamu ketik aja, saya ini scale. Ya, kamu scale. Kalau jangan lupa kalau kamu perkecil berarti 1:2, kalian bisa masukin 1/2 atau 0,5. Ya, kalau kamu masukin 1/2 di sini di dimension style, scale factornya 2:1. Kalian bisa nanti angkanya ya bukan besar angka tapi angkanya 25 jadi 50. Tapi satuan ukuran panahnya angka tinggi angka tetap. Ya, kalau kalian lewat layout rada ribet. Lewat layout sebenarnya bisa juga seperti itu, tapi saya kurang sarankan karena lebih repot. Jadi sebenarnya bisa seperti tadi caranya. Jadi pertama masukin modelnya, bikin kertas lagi, lalu dimensioningnya bikinnya di atas kertas. Kalian ukur-ukurnya bikin dimensioningnya di sini. Ya, itu tapi lebih repot lah, lebih gampang buatnya di sini. Tapi kalau di sini kan lebih rapi, kalian bisa bikin per layout. Kalau di sini ya berantakan, cuman ya susun aja. Ya, kalau kamu ada beberapa partsnya banyak, kalian bisa jajarin di sini. Jangan lupa printnya nanti yang pertama 1, 2, 3 kayak gitu aja. Ya, jadi jangan lupa lagi seperti biasa di sini ada teksnya, nama, NIM, skala, satuan boleh taruh sini milimeter. Ya, jadi jangan lupa satuannya milimeter biar orang pasti tahu. Nama, NIM, skala, satuan. Satuan harus milimeter. Besar teks. Kalau yang buat judul, buat ini kalian mau kasih 1 cm apa ya, nama, NIM, skala, satuannya harus mili, nggak boleh pakai sentimeter ya. Jadi buat secepatnya. Minggu lalu ada yang lebih cepat ngumpulin, ada, tapi kebanyakan hari Selasa saya cek baru 13, jadi sampai hari Rebo 22, jadi kebanyakan kerjanya itu mepet, Selasa baru buat atau Senin ya. Jadi biasain cepat kerjanya. Biasanya di kelas ini buat UTS ya 2,5 jam udah jadi, mostly pasti jadi
ya pasti bisa bikin cepat. Ya, jadi minggu depan kita masuk ke 3 dimensi. 3 dimensi juga base-nya tetap 2 dimensi. Jadi sambil belajar 2D, kalau ada yang kurang kita bisa tambahin di 3D. Jadi biar lebih cepat, soalnya lebih berat. Jadi itu lebih repot. Ya, jadi sampai minggu depan, selamat mengerjakan.